Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pingin balik kerja, Mel? Tanyanya. Abbas menanyakan hal tersebut dengan memegang lembut kedua tangan Meli. Matanya menatap wajah pujaan hatinya itu. Ia ingin tahu ekspresi yang akan dikeluarkan sang istri. Enggak kok, jawabnya singkat. Setelah menatap wajah sahabatnya, ia kembali menatap Abbas. Sorry Bel, ini udah jadi keputusan aku. Aku enjoy kok dengan keadaanku saat ini. Kalimat Meli terputus sejenak. Ia juga menarik nafas dengan dalam. Kemudian ia menatap wajah suaminya lagi yang sejak tadi memperhatikan dirinya. Aku gak pingin kerja lagi karena aku mau program hamil. Meli mengatakan itu dengan malu-malu. Pipinya memerah seketika. Abbas yang mendengar alasan Meli barusan membuatnya jadi baper. Jelas di bibirnya tergambar sebuah senyuman. Hatinya jadi berbunga-bunga. Jelas ia merasa sangat senang karena Meli lebih memilih Abbas sebagai prioritasnya. Bella berasa risih di antara mereka berdua yang lagi bucin. Ia meledek sahabatnya. Kipas, mana kipas? Panas banget suasana di sini. Mendadak gue kepanasan gini. Bella mengibas-ngibaskan tangannya ke muka, seolah-olah dia sedang kepanasan. Ia ngedumel tidak karuan, merasa iri dengan romansa sahabatnya. Tapi itu hanya candanya. Jauh di lubuk hati yang paling dalam, ia sangat ikut bahagia dengan kehidupan Meli saat ini. Apa sih Bel? Makanya cepet nyusul sana, canda Meli sambil tertawa. Bella langsung cemberut. Ia memonyongkan ujung bibirnya. Ngomong tuh gampang banget ya. Kamu pikir aku gak usaha, Mel? Udah aku ajakin tuh kampret. Dia belum siap katanya. Kurang apa coba? Sebagai perempuan, aku tuh udah ngajak duluan. Aku udah ngalah. Kamu bisa bayangin kan jadi aku rasanya gimana? Nyesek tahu, batin Bella. Meli terlalu mendramatisir kisah cintanya. Abbas yang sedari tadi memperhatikan hanya tersenyum mengejek. Kurang usaha kamunya, celetuk Abbas. Ini gara-gara kamu, Bas. Tiba-tiba Bella menyalahkan suami temannya. Lah, apa hubungannya sama suamiku? Meli gak terima suaminya dijadikan kambing hitam. Suaminya kan bukan kambing, tapi kucing. Batinnya. Abbas membuatnya bekerja terlalu keras. Fadir jarang ada waktu. Kencan pun sebulan 1-2 kali doang. Mana ada waktu buat mesra-mesraan. Bella melingkarkan tangannya ke pinggang Meli. Seakan ia mencari bala bantuan dan pertolongan. Biar Fadir jangan dipaksa kerja terlalu keras. Ia tidak punya banyak waktu untuk berkencan. Meli hanya menanggapinya dengan tawa renyah. Abbas tidak ambil pusing dengan teman istrinya. Ia cuek bebek. Yang paling penting Meli sudah deal. Pikirannya malah ingin cepat-cepat pulang. Menuruti apa yang dipesan mama tadi sebelum berangkat ke bandara. Tiba-tiba bibirnya mengeluarkan sebuah senyuman. Senyuman yang keluar begitu saja tanpa ia sadari. Kamu mikir apa sayang? Kok senyum tidak jelas seperti itu? Meli memandang Abbas dengan tatapan penuh curiga. Gak apa-apa, ayo pulang yuk. Abbas mengalungkan kedua tangannya ke pinggang istrinya, membuat Bella semakin sinis saja. Idih, apa-apaan sih kalian ini? Ingat woi, ini tempat umum. Bella kelihatan tidak ikhlas banget. Meli dan Abbas bermesraan di hadapannya. Seakan-akan Abbas sedang pamer kemesraan di depannya. Semakin dongkol saja Bella pada Abbas. Protesan Bella membuat Meli dan Abbas tertawa lepas. Meli malah semakin merekatkan tangan suaminya dan Bella hanya bisa menepuk jidatnya. Rasanya ia kalah besar sama Meli. Ketiga orang tersebut akhirnya tertawa lepas. Beberapa bulan kemudian, matahari terlihat malu menampakkan wujudnya. Ini adalah hari kesekian kali hujan turun di pagi hari.
Hari-hari cepat berlalu. Musim kemarau panjang kini bertukar menjadi musim hujan yang dirindukan sebagian orang. Musim hujan yang membawa berkah di setiap tetesnya. Pohon-pohon di pinggir jalan mulai hijau daunnya. Rerumputan di atas tanah menari-nari terkena tiupan angin yang menderanya. Udara sejuk menyeruak masuk ke dalam kamar seseorang. Meli masih pulas dalam pembaringannya. Abbas sudah tak nampak di sebelahnya. Entah pergi kemana pria itu. Meli menarik selimut yang semula hanya menyelimuti sebagian tubuhnya. Rasanya ia malas sekali akhir-akhir ini. Ia hanya ingin tidur berbaring seharian di dalam kamar. Sore harinya Abbas sudah pulang dari kantor. Ia tidak sabar menemui Meli sepulang kerja. Tadi pagi ia tidak sempat berpamitan karena ia tidak tega membangunkan istri tercintanya. Ia berangkat kerja tanpa berpamitan. Abbas berjalan dengan mengecilkan suara langkah kakinya. Ia ingin mengagetkan sang istri. Perlahan ia membuka kamar yang terkunci dari dalam. Keduanya menyimpan kunci masing-masing. Abbas membuka kamar dengan sangat pelan sekali, sebisa mungkin tidak menimbulkan bunyi. Namun malah Abbas yang dibuat terkejut. Meli masih seperti posisi semula saat dia berangkat kerja. "Sayang, bangun!" Ia mengecup kening istrinya. Meli mengusap kedua matanya. Tidur seharian masih membuatnya ngantuk. "Kok lemes banget sayang?" Abbas meletakkan tangannya di dahi istrinya. "Tidak demam kok," pikirnya. Iya, padahal nggak ngapa-ngapain, tapi rasanya seperti digebukin satu kampung. Meli menggeliat, badannya terasa amat kaku semua. "Sini, aku pijitin." Abbas menawarkan pijit plus-plusnya. "Ogah, malah sakit semua. Sana mandi dulu, jangan pegang-pegang, bau." "Apaan sih Mel? Badanku sampai seumur ini gak pernah bau. Habis mandi atau bangun tidur, tubuhku selalu wangi," ucap Abbas dengan pede, namun itu hanya dalam hati. Iya, aku mandi." Abbas berlalu sambil ngedumeli sikap istrinya yang belakangan ini mengeluhkan banyak aroma. Tubuhnya yang bau lah, nasi goreng yang rasa bawang lah, bakso yang kaya aroma masako lah, jus jeruk yang aku buatin terlalu bau jeruk lah. Aduh, pusing. Dari awal mau masuk kamar mandi sampai keluar kamar mandi, Abbas terus berbicara sendiri. "Ngomong apa? Kok berisik banget kayak tawon yang lagi terbang di telinga?" Meli gak kalah keselnya. Akhir-akhir ini ia memang bad mood, entah apa yang merasukinya. Ia sendiri tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Bawaannya pingin marah, kadang juga nangis dengan tidak jelas. "Abbas," ia memanggil nama suaminya. Abbas yang dongkol hanya menjawab dengan gumaman. "Abbas," kali ini sedikit berteriak. "Apa sayang?" Abbas meletakkan surat kabar yang tadi ia baca. Ia kembali meletakkan surat kabar di atas meja. Perlahan ia berjalan mendekati istrinya. "Sepertinya aku butuh psikiater," ucap Meli dengan datar. Abbas sontak syok dengan ucapan istrinya. Apa coba maksudnya? Psikiater, buat siapa? Buat apa? Ia bertanya-tanya. "Buat siapa?" Abbas memicingkan matanya. "Buat akulah," Meli dengan judes mengatakannya. "Untuk apa?" Abbas tidak habis pikir dengan permintaan Meli yang meminta psikiater. "Aku rasa ada yang gak beres sama otakku." Kini wajah Meli terlihat ingin menangis. "Memang ada apa sama isi kepala yang kecil ini?" Abbas mendekati tubuh Meli. Ia menenggelamkan istrinya dalam dekapan yang hangat. Ia berusaha menenangkan Meli. Tangannya membelai lembut kepala Meli. "Nanti abis Isya ya, aku antar ke psikiater," janji Abbas pada sang istri. "Terima kasih." Meli kini tersenyum padanya.
Setelah Meli sudah siap, Abbas menggandeng tangannya. Ia mengajak Meli turun bersama menuju mobil untuk menuju tempat praktek psikiater. Sebelumnya ia sudah menelpon untuk membuat janji terlebih dahulu. Abbas sudah mengendarai mobil sendiri. Mamanya sudah tidak meributkan untuk memakai jasa supir. Kejadian itu juga sudah lama berlalu. Meli membuka kaca mobilnya. Ia meminta Abbas mematikan AC-nya. Badannya nggak enak semua kalau AC-nya menyala. Bila tidur, ia lebih memilih menyalakan kipas angin dalam kamar yang dipantulkan di tembok. Entah mengapa, tubuhnya rewel beberapa minggu ini. Ia menghela nafas, makanya sekarang ingin konsultasi ke psikiater. Ia yakin ada yang salah pada dirinya. Tok tok tok, tok tok tok. Abbas mengetuk sebuah pintu ruangan, sebuah ruangan untuk konsultasi. Orang yang ada di balik ruangan melemparkan senyuman pada Abbas, disusul oleh Meli. "Malam dok," sapa Abbas. "Selamat malam Pak Abbas, lama sekali ya kita tidak bertemu," sapanya sangat ramah sekali. "Perkenalkan, ini istri saya, Melindia." Meli pun mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan sang dokter. "Meli dok, saya Fanny, teman suamimu saat kuliah dulu." Meli pun tersenyum pada dokter Fanny. Cantik dan ramah ya, batinnya. Abbas keluar sebentar, teleponnya berdering, ada panggilan masuk. Kini tinggal Meli dan dokter Fanny yang ada dalam ruangan. Meli mulai menceritakan semua unek-uneknya pada dokter Fanny. Begitu banyak yang ia keluhkan. Sang dokter hanya manggut-manggut sambil mengetuk-ngetuk penanya di atas meja. Setelah puas mencurahkan segala isi hatinya, sekarang giliran dokter Fanny berbicara. "Sebelumnya, maaf Meli, sepertinya suamimu salah menemui dokter." Dokter Fanny terlihat menyunggingkan sebuah senyuman penuh arti pada pasiennya. "Maksud dokter apa ya kalau boleh tahu?" Meli tidak mengerti ucapan dokter yang sedang duduk di hadapannya. Belum sempat menjawab pertanyaan dari Meli, Abbas keburu membuka pintu ruangan. Dokter Fanny pun kembali berbicara pada keduanya. "Harusnya bawa istrimu ke dokter kandungan, Bas, bukan malah ke tempatku." Dokter Fanny seperti mengolok-olok teman lamanya itu. Meli dan Abbas bertukar pandang. "Emang istriku hamil, Van?" tanyanya spontan pada teman kuliahnya. "Emang kamu lagi hamil, Mel?" Kini ia berbalik arah menuju istrinya, seakan tidak percaya karena akhir-akhir ini Meli tidak menunjukkan gejala mual muntah seperti kebanyakan orang. Gejala orang hamil itu tidak sama, Bas, tapi kalau dilihat dari apa yang tadi ia keluhkan barusan, biasanya itu akibat perubahan hormon, moody, jadi gampang nangis, gampang marah, mendadak melo, dan sensitif terhadap aroma, terang dokter Fanny. Meli hanya diam mematung. Ia melihat handphonenya, mencari aplikasi kalender, dan dia baru sadar memang bulan ini dia belum datang bulan. Ia kira mungkin efek stres karena tidak ada kegiatan di rumah. "Sayang, kamu hamil apa tidak?" Abbas masih penasaran dengan dugaan dokter Fanny. Pertanyaan Abbas membuat Meli mendongakkan kepalanya yang sedari tadi tertuju pada handphone yang ia pegang. Sepertinya kita beli tes pack dulu untuk mengeceknya," ucap Meli sambil tergagap. Dokter Fanny membuka laci meja kerjanya. Ia mengeluarkan sebuah alat tes kehamilan. "Gak usah beli, Bas, pakai ini ya Mel, kamar mandinya sebelah sana," ucapnya dengan ramah. Meli mengulurkan tangannya mengambil alat tes kehamilan yang diberikan dokter Fanny. Ia bangkit dari duduknya, berjalan menuju kamar mandi. Abbas menantinya dengan harap-harap cemas.